Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah SWT memberi kita agama dan usaha agama agar kita bisa mengambil faedah secara langsung dari khazanah Allah. Kenapa Allah menurunkan agama? Kenapa Allah SWT perintahkan para nabi untuk buat usaha agama? Supaya dengan amal agama dan mengamalkan usaha agama, kita manusia bisa mengambil, bisa mendapatkan, bisa meraih, bisa menurunkan kudrat Allah, bisa mengambil faedah secara langsung dari kudrat Allah Subhanahu wa taala, dari khazanah Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah Allah Subhanahu wa taala berikan agama. Allah turunkan agama untuk memuliakan hamba-hambanya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memutuskan untuk memuliakan suatu bangsa, suatu kaum, suatu daerah, penduduk suatu negeri, Allah Subhanahu wa taala akan utus nabi kepada mereka yang membawa agama. Siapapun yang menerima agama yang dibawa nabi yang Allah utus, Allah akan muliakan mereka, Allah sukseskan mereka, Allah jayakan mereka di dunia sampai di akhirat. Dan sebaliknya, orang-orang yang tidak mau menerima, bahkan menentangnya, mencemoohnya, memeranginya, memusuhinya, bahkan berusaha untuk membunuh nabi-nabi yang Allah utus kepada mereka, Allah Subhanahu wa taala binasakan kaum tersebut. Seperti itulah sunnatullah yang berlaku di setiap zaman, di setiap masa, di setiap tempat, di setiap daerah, di setiap wilayah, di setiap negeri. Tidak pandang apakah dia kerabatnya nabi yang Allah utus, istrinya nabi yang Allah utus, ataukah anak nabi yang Allah utus kepada kaum tersebut. Kalau tidak taat, tidak mau menerima agama yang dibawanya, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan tetap kufur kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan hancurkan mereka. Para nabi pun orang-orang yang mulia, mereka juga orang yang pengasih. Mereka sudah mengingatkan kepada kaumnya, "Lam tu'minuni fa'tazilun." Nabi Musa berkata kepada Fir'aun, "Ya Fir'aun, kalau kamu memang enggak mau beriman kepada agama yang bertolak, kamu menyingkir. Jangan ganggu aku. Enggak usah percaya aku, jangan ganggu aku. Sebab akibatnya fatal." Tidak ada ceritanya orang yang menentang dai-dainya Allah selamat, itu tidak ada. Hanya ada dua keputusan, apakah dia dapat hidayah ataukah Allah akan hancurkan mereka. Para nabi sudah mengingatkan kaumnya, umatnya yang menentang itu sudah diingatkan, kalau memang kalian nggak mau beriman, ya minggir saja, nggak usah ngerecokin, nggak usah ganggu, nggak usah menghalang-halangi, nggak usah memusuhi atau malah menantang untuk duel. Nggak usah, kalian minggir, karena akibatnya itu sangat berbahaya. Karena sepanjang dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai hari kiamat, seperti itulah ketentuan Allah. Siapapun yang berani menghalang-halangi dai-dainya Allah Subhanahu wa taala, memerangi, memusuhi, bahkan ingin membunuhnya, maka Allah SWT akan hancurkan mereka. Dan Nabi Musa tahu keadaan itu, maka beliau dengan kasih sayang sudah memberitahu kepada Fir'aun, "Lam tu'minu li fa'tazilun." Kalau kalian enggak mau beriman kepada aku, mikir, enggak usah ganggu. Sebab akibatnya akan mana? Hal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu Allah turunkan din, Allah turunkan agama, usaha agama, agar kita manusia bisa mengambil faedah secara langsung dari khazanah Allah, dari kudrat Allah. Karena di dunia ini istifadah ataupun mengambil faedah itu ada dua macam. Satu, istifadah mengambil faedah dari benda-benda, makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah dengan kudratnya. Dan satu lagi yaitu cara mengambil faedah secara langsung dari khazanah Allah, dari kudrat Allah. Mengambil manfaat secara langsung dari kudrat Allah, itulah caranya Anbiya alaihi sholawat wa taslimat, yaitu din, amal agama. Karena din, amal agama itu bukan hanya sholat, seluruh kehidupan. Jami'u ma ja'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah din, itulah agama. Dari ibadah, imaniyah, ibadah, muamalah, muasyarah, akhlak, mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah din, itulah agama. Dengan itu kita bisa mengambil faedah secara langsung dari khazanah Allah.
Tapi syaratnya, oleh Subhanallah, bisa kita dengar dari hadirat Maulana Sa'ad Habibullah, syarat untuk bisa mengambil faedah secara dari kudrat Allah, yaitu hendaknya kita kosongkan, kita keluarkan dari hati kita keyakinan kepada makhluk. Selama keyakinan kepada makhluk, keyakinan ya, bukan kesukaan. Karena manusia, sifat manusia Allah mati. Sungguhnya manusia hubbil khairi la syadid. Karena secara zatnya benda, uang, dunia itu hal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala itu khair, itu kebaikan. Dan dalam surah Al-Jumu'ah itu adalah fadlullah. Idza qudiyat lisalfan tasiru fil ardh wabtahu min fadlillah, karunia. Sebagian mufassir itu adalah karunia. Hal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala boleh memiliki dunia seisinya, memiliki kekayaan dunia, tapi jangan dimasukkan ke dalam hati. Jangan dimasukkan ke dalam hati. Hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus Allah Subhanahu wa taala kepada asbab ini. Kita jangan yang untuk bisa mengambil faedah langsung dari khazanah Allah harus mengeluarkan keyakinan kepada kaun, kepada kainat. Kepada kainat, kepada kaun, alam semesta ini. Kita harus keluarkan keyakinan kepada alam semesta dari hati kita. Keyakinan kepada benda-benda yang ada di alam semesta ini, keyakinan kepada sesembahan umat terdahulu, keyakinan kepada keyakinan umat terdahulu, dan juga keyakinan kepada diri kita sendiri. Kita keluarkan dari hati kita, baru kita bisa mengambil faedah langsung dari kudrat Allah. Maknanya apa hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama yakin. Syarat yakin. Nah, untuk yakin ini kita tidak memandang asbab, tidak memikirkan asbab. Kita punya asbab, punya asbab, ada Allah. Ini kita dalam jalankan dakwah ini kita dituntut seperti itu. Karena di hadapan kita takaza 10.000 jamaah 4 bulan, 124.000 kehadiran dalam juru utama. Kalau kita setelah itu mikir, gimana ya, apa bisa ya? Ya udah, nggak akan bisa. Kita harus yakin seperti yakinnya Nabi Ibrahim alaihissalam, bahwa Allah pasti akan menolong saya. Allah ada, untuk apa takut, untuk apa cemas, apa khawatir. Kita jangan takut, jangan khawatir, jangan cemas. Target ini nggak terpenuhi, pasti akan terpenuhi kalau meletakkan Allah di hadapan kita. Katakan Allah ini Allah SWT yang berbuat, beres, semua Allah akan datang. Lebih dari itu pun Allah akan hadir. Nah, harus ada keyakinan. Karena Allah SWT yakin, sejauh mana kita punya yakin, sejauh itu kita akan punya husnudzan kepada Allah. Nah, Ustaz Habibullah mengatakan, sebanyak mana kekuatan yakin kita, segitulah kekuatan yakin kita atau prasangka baik kita kepada Allah. Dan Allah berfirman, ana inda dzanni 'abdi bi, aku mengikut prasangka hamba. Wallahu a'lam. Di sini supaya kita berprasangka baik kepada Allah, maknanya apa? Yakin Allah ada, pasti akan selesai. Yakin Allah seperti yakinnya Nabi Musa, kalla inna ma'ya rabbi sayahdi. Seperti yakinnya Nabi, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Allah cukup bagi saya dan Allah sebaik-baik penolong. Kita punya keyakinan seperti itu, mulia, maka Allah SWT akan selesaikan hajat-hajat. Makanya yang dirahmati Allah SWT untuk mendapatkan faedah secara langsung dari khazanah Allah, maka dengan penuh kita harus yakin kepada syaratnya. Dan keyakinan kepada ghairu apapun bentuknya, diri kita pun juga harus kita nafikan. Maka diri kita, pengalaman kita, ilmu kita, harta kita, kemampuan yang kita miliki, kekuatan badan kita, semua kita nafikan. Bahwa ini nggak bisa. Keluarkan dulu. Ma'ana bisa, saya bukan siapa-siapa, saya tidak punya apa-apa. Ini syarat pertama untuk kita bisa mengambil faedah. Syarat untuk bisa mengambil faedah salam dari khazanah Allah melalui amal. Karena kalau untuk mengambil manfaat dari benda-benda yang Allah ciptakan dengan kudratnya, itu nggak ada syaratnya harus
Keluar keyakinan dulu. Oh, ternyata buktinya ahli dunia, bahkan orang yang ingkar kepada Allah, orang yang kafir kepada Allah pun Allah beri mereka dengan usaha mereka, dengan usaha atas pertanian mereka, usaha atas pertambangan mereka, usaha atas perniagaan mereka, Allah beri. Karena untuk mengambil manfaat dari benda-benda yang Allah ciptakan dari kudratnya, nggak ada syarat, harus punya yakin, harus punya iman kepada Allah, nggak ada syarat. Orang yang ingkar, bahkan orang yang tidak percaya adanya Allah, kenapa kan? Rasulullah kana di dunya tamdir inda wa janaha ba'udah ma saqa minha kafiran syurbatan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita untuk mendapatkan manfaat dari benda-benda yang Allah ciptakan dengan kudratnya, enggak ada syarat. Yakin enggak yakin Allah kasih. So, Allah berfirman dalam hadis, Nabi mengatakan inna wa dunya liman yuhibbu man la yuhib. Allah memberikan dunia kepada yang dicintai dan yang tidak dicintai, semua Allah beri. Maknanya enggak ada syaratnya. Wala yu'tid wa la yu'til iman illa liman ahabba. Allah tidak berikan agama, tidak berikan iman kecuali siapa yang Allah cintai. Kalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syarat untuk mendapatkan manfaat diulang-ulang oleh hadirin dalam bayan yang bertambah. Untuk bisa mendapatkan manfaat dari khazanah Allah, dari kudrat Allah, syaratnya harus kita mengeluarkan dari hati kita keyakinan kepada makhluk, keyakinan kepada ghairullah. Baru kita akan bisa